Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 18 dengan anggota saya sendiri Tripina Sunita Agnes dan teman saya Maria Priska akan mempresentasikan tugas desain skripsi kami. Di sini kami mengangkat judul Pengaruh laba akuntansi dan tingkat suku bunga SBI terhadap harga saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Latar belakang: Indonesia memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Sektor properti yang meliputi sektor konstruksi dan real estate merupakan salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi, mempengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Harga saham adalah faktor yang membuat para investor menginvestasikan dananya di pasar modal dikarenakan dapat mencerminkan tingkat pengembalian modal. Selain dilihat dari harga saham, kinerja perusahaan dapat dilihat dari laba. Laba merupakan salah satu informasi yang penting dalam suatu laporan keuangan perusahaan. Salah satu informasi yang digunakan berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan, yaitu dengan laba akuntansi. Laba perusahaan juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga BI. Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Di samping itu, tingkat suku bunga yang meningkat bisa juga menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan memindahkannya pada investasi berupa tabungan ataupun deposito. Kondisi perekonomian yang berubah-ubah menyebabkan adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya, serta tahun penelitian dan jenis perusahaan yang berbeda dapat menimbulkan hasil penelitian yang berbeda pula. Permasalahan A. Apakah laba akuntansi berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia? B. Apakah tingkat bunga SBI berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia? C. Apakah laba akuntansi dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia? Pembatasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan penelitian, maka penulis membatasi masalah penelitian. Penulis membatasi masalah penelitian pada pengaruh laba, akuntansi dan tingkat suku bunga SBI terhadap harga saham dengan menggunakan data berupa laporan keuangan tahunan, auditan pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh laba akuntansi terhadap harga saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. 2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap harga saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. 3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh laba akuntansi dan tingkat suku bunga SBI terhadap harga saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian. Manfaat bagi penulis. Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak.
manfaat bagi pembaca. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan bagi pembaca terkait dengan harga saham dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, kami akan membahas kerangka teori. Dari kerangka ini dapat disimpulkan bahwa kami menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen, di mana laba akuntansi NPM itu sebagai X1 dan tingkat suku bunga SBI sebagai X2, serta harga saham sebagai Y. Pengaruh laba akuntansi terhadap harga saham merupakan dasar pertimbangan investor dalam menentukan keputusan berinvestasi. Keputusan investor apakah akan membeli atau menjual saham yang dimiliki berdasarkan pada bagaimana kondisi harga saham saat itu. Artinya, apabila perusahaan mendapatkan laba yang semakin besar, maka secara teoritis perusahaan akan mampu membagikan dividen yang semakin besar dan akan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap harga saham. Investor yang akan melakukan transaksi di pasar modal memerlukan informasi dalam mengambil keputusan membeli atau menjual suatu saham. Ada beberapa informasi yang sering dipertimbangkan oleh investor sebelum melakukan transaksi membeli atau menjual saham, antara lain tingkat suku bunga SBI. Selain mencari pengaruh laba akuntansi dan tingkat suku bunga SBI terhadap harga saham, kami juga mencari pengaruh laba akuntansi dan tingkat suku bunga SBI terhadap harga saham secara simultan. Hipotesis 1. Laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hipotesis 2. Tingkat suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hipotesis 3. Laba akuntansi dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan penelitian asosiatif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, definisi variabel operasional yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari laba akuntansi dan tingkat suku bunga SBI. Dan variabel dependen terdiri dari harga saham. Dalam metode penelitian ini, laba akuntansi kami menggunakan NPM dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Tingkat suku bunga SBI diambil dari rata-rata BI selama 1 tahun. Harga saham akhir Maret T tambah 1 tambah harga saham akhir April T tambah 1 dibagi 2. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan teknik dokumentasi berupa studi kepustakaan pada sumber data terkait. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode observasi non-partisipan terstruktur. Menggunakan data laporan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang telah dipublikasikan pada website resmi www.idx.co.id atau www.sahamok.com maupun situs lain yang terkait dengan penelitian ini. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini berjumlah 23 perusahaan dan sampel 13 data perusahaan subsektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan bertujuan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti adalah: yang pertama, perusahaan properti dan real estate yang menerbitkan data-data keuangan tentang variabel penelitian yang telah diaudit secara lengkap pada periode 2013 sampai dengan 2017. Yang kedua,
Perusahaan properti dan real estate yang menerbitkan data-data keuangan tentang variabel penelitian yang telah diaudit secara lengkap pada periode 2013 sampai dengan periode 2017. Yang ketiga, perusahaan sampel yang mempunyai nilai kapitalisasi lebih besar dari 500 miliar. Yang keempat, perusahaan yang memperoleh laba terus-menerus pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Teknik analisis penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang dimana teknik analisis data dilakukan dengan Statistical Product and Service Solutions atau SPSS versi 26. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Analisis statistik deskriptif. Bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, sehingga dapat disajikan dalam tampilan yang lebih baik. B. Uji asumsi klasik. Terdiri dari yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heterokedastisitas, yang keempat uji autokorelasi. Sekian presentasi dari kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih.